Di pagi hari ini, ibadah pertama kita di 2023 ya. Saya percaya saat pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Mari sama-sama kita mau buka ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau berikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami buka Tuhan 2023 ini bersama dengan Tuhan. Sebagai tanda kita mau terus berserah di hadapan Tuhan. Dan tiap tahun kita mau semakin fokus, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus begitu ajaib. Kasih Tuhan. Saat ku masuk hadiratmu, tersungkur Tuhan, ku tersungkur dan sembahmu, ku
berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun demi tahun. Rasanya Tuhan yang gak pernah sekalipun berubah. Rasanya Tuhan yang gak pernah sekalipun berubah Tuhan untuk kami. Setiap Tuhan naik turunnya hidup kami Tuhan. Kami selalu melihat pribadi itu. Kami selalu melihat pribadi itu yang gak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau buka komitmen kami yang baru. Kami mau perbarui komitmen kami di hadapan Tuhan. Kalau kami mau lebih setia, kalau kami mau lebih mencari Tuhan, kalau kami mau lebih menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu dulu setia, yang begitu setia Tuhan di dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau buka Tuhan ibadah kami dengan sukacita. Kami mau beri hati kami yang terbaik. Kami mau menyanyi, kami mau memuji Tuhan kami yang hidup. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami saat pagi hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari jemaat yang rindu, kita sama-sama katakan amin. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang siang hari ini percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Kita menyanyi pujian betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bisa lagi, sama-sama angkat. Tuhan kita yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yesus begitu hebat, yes. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama
Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Luar biasa. Yang mau lebih semangat lagi, yang mau nyanyikan satu pujian lagi menari untuk Tuhan ya, amin ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita percaya apa yang Tuhan berikan, apa yang kita dapatkan, yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi
Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Mau saat pagi hari ini kita mau sama-sama ingat sekali lagi. Tuhan kita itu begitu setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita harus masuk dalam lembah kegelapan, sekalipun kita gak menemukan jawabannya, kita mau sama-sama kembali percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban, pribadi yang setia. Gak perlu takut sama tahun ini, kita gak perlu takut sama 2023. Karena sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dan akan selalu sama sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang setia. Kasih Tuhan Yesus. Tadi sama-sama kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, tanganmu yang selalu menolong kami. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kami dalam ketakutan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, percaya Tuhan yang hadir di sisi kami. Kau hadir di sisiku, kau berkata, jangan takut, kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti sepanjang hidup kami. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Pujian dari awal sama-sama kita kan. Kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
sepertimu, Yesus, Kaulah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari setiap Tuhan. Itu yang sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sungguh-sungguh katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah, mari sembah. Naikkan pujianmu, naikkan setiap ucapan syukurmu. Oh Tuhan Yesus, Allah yang setia di dalam hidupmu. Yang sekalipun tidak pernah meninggalkanmu. Saat kau jatuh, saat kau kelihatan Tuhan tak pernah tinggalkan kamu sendirian. Tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau setia berikan hidupku
punya Allah yang ajaib. Asik Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau anakku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Tuhan yang setia. Tuhan, di tahun yang baru ini, kalau kami menyadari dan kami boleh percaya kalau Tuhan masih setia mengasihi kami seperti tahun yang lalu, Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Juga Tuhan memberkati saat ini buat Emily yang berulang tahun pas tanggal 8 ini. Tuhan, Kau memberkati. Jadikan dia anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan orang tua. Hidupnya diberkati, berikanlah kesehatan kepada dia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kau memberkati mereka ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Tuhan untuk tiba di tempat ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Sandra Priscilla. Saya persilakan untuk memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Home Karawang. Shalom. Puji Tuhan, tidak terlambat untuk saya mengucapkan buat kita semua selamat Natal dan juga tahun baru. Amin. Biarlah tahun 2023 ini boleh menjadi tahun yang penuh mujizat buat setiap kita. Amin. Sebelum saya mulai berkhotbah pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri saya. Saya Sandra Priscilla. Saya anak dari Pendeta Ibu Suli. Kalau yang pernah pelayanan di tempat ini ya bersama dengan Om Hasan, Pak Pendeta Hasan, saya adalah juniornya dari Ibu Suli gitu. Jadi pada pagi hari ini saya percaya, puji Tuhan, saya melayani Tuhan sejak saya masih SMP, dan puji Tuhan sampai hari ini
saya berumur 24 tahun, saya percaya saya tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu indah. Dan kita percaya ketika kita melayani Tuhan, karena kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Walaupun mungkin kita tidak full timer melayani Tuhan, tapi kita juga menjadi pelayan-pelayan yang full heart, yang artinya memberikan hati kita 100% ketika kita melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan senang dalam kehidupan setiap kita. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah saya, yaitu memulai bersama dengan Tuhan. Pada hari ini tanggal 8 Januari, bagi setiap kita mungkin ini ada ibadah perdana ya Bapak ya, di tahun 2023, ibadah pertama di tahun 2023. Harusnya kita lebih semangat lagi, kita lebih antusias dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu Tuhan sudah menolong setiap kita, dan percayalah bahwa tahun ini juga Tuhan pasti menolong kehidupan setiap kita. Tahun yang lalu Tuhan menyertai, masakan hari ini Dia tidak menyertai setiap kita. Padahal janji firman Tuhan dikatakan, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, sampai selama-lamanya. Jadi di setiap musim kehidupan kita, walaupun kita melewati lembah kekelaman, tadi kata WL dalam pujian, yang melewati lembah kekelaman air mata, tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan setiap kita. Bukan suatu kebetulan kalau tahun lalu kita mengakhiri ibadah tahun 2022 di hari Sabtu ya Bapak Ibu. Dan di awal tahun juga hari Minggu, kebetulan tanggal 1 Januari, itu bukan itu kebetulan, maaf. Kita mengakhiri tahun 2022 dengan ibadah, lalu tahun baru gitu ya, hari Minggu juga mengawal dengan ibadah. Jadi mengakhiri tahun dan mengawali tahun dengan ibadah ucapan syukur. Artinya tahun ini Tuhan mau memperingatkan setiap kita bahwa kehidupan kita harus mengawalinya bersama dengan Tuhan. Bukan cuma awal tahun mengawali dengan Tuhan, tapi setiap hari demi hari kita mengawali hidup kita dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berdoa pagi hari, kita mengangkat syukur kita, membawa korban syukur kita buat Tuhan. Itu artinya kita bukan artinya kita merasa bahwa aku nggak hebat tanpa Tuhan, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyertai hidupku, maka aku bisa melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan walaupun Bapak Ibu kita mendengar tahun ini adalah tahun ke-8 gitu ya, katanya tahun resesi, tahun yang sulit, bahkan beberapa negara sudah mengatakan mereka mengalami resesi ekonomi. Kita kadang-kadang mendengar berita ini membuat kita ada rasa takut ya. Secara manusia pasti ada rasa takut, rasa khawatir akan hari besok gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat setiap kita. Ilustrasinya adalah ketika waktu kita sedang di sini sering ya pergi jalan-jalan ke mall gitu ya. Ketika kita mau masuk ke mall, ada pintu yang otomatis bisa kebuka Bapak Ibu ya. Nah ketika kita berjalan, kalau kita nggak melangkah ke pintu tersebut ya, kita nggak dekat ke pintu itu, maka pintu itu nggak akan terbuka secara otomatis. Kita nggak melangkah, nggak berani mendekat, maka itu pintunya nggak akan terbuka. Tapi begitu kita melangkah, walaupun kita lihat nih pintunya tertutup gitu ya, seakan-akan tertutup, tapi waktu kita melangkah, pintu itu akan secara otomatis terbuka. Sama dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan iman, berjalan dengan kepastian di dalam Tuhan, walaupun kita lihat kok seakan-akan pintu ini tertutup ya buat aku, seakan-akan pintu ini tertutup ya, tapi percayalah ketika kita terus melangkah dengan kepastian bersama dengan Yesus, Tuhan pasti buka jalan buat setiap kita. Akan ada pintu otomatis yang terbuka, pintu yang satu tertutup, ada pintu yang lain terbuka, asalkan kita mengandalkan Tuhan dan mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama buka ayatnya dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Di situ sudah ada temanya, perencanaan ya. Perencanaan dalam Tuhan. Bapak Ibu boleh buka di Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17.
Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Amin ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu ayat yang ke Yakobus pasal keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Bapak Ibu mungkin pertama baca ayat ini masih bingung ya, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, saya akan bacain dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang lebih mudah dimengerti. Dia berkata seperti ini. Saudara-saudara yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu dan tinggal di sana setahun lamanya untuk berdagang dan mencari uang, dengarkanlah nasihat saya ini, kata penulis Yakobus. Apa yang terjadi dengan kehidupanmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Seharusnya kalian berkata begini, kalau Tuhan memperkenankan, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Tetapi sekarang kalian sombong dan membual. Semua bual itu adalah salah. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Jadi pada kitab Yakobus ini, kalau di Alkitab di Perjanjian Baru ada surat-surat ya, ada surat untuk jemaat di Efesus, surat jemaat untuk di Roma, surat untuk di Kolose, di Korintus gitu ya. Bahkan ini Yakobus menuliskan suatu surat. Berarti ketika seorang penulis kitab ini menuliskan suatu surat untuk ditujukan kepada seorang jemaat ya, sekelompok jemaat, si penulisnya ini tahu latar belakangnya seperti apa, mereka tuh seperti apa, kehidupan mereka seperti apa, kota mereka tinggal seperti apa. Penulis tahu, makanya si penulis ini mau menasehati kepada jemaat tersebut, orang-orang Kristen Yahudi, bahwa mereka harus hidup mengandalkan Tuhan. Jadi penulis kitab Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang salah satu dari ke-12 rasul. Dia menuliskan kepada sebuah jemaat bahwa mereka harus hidup mengandalkan Tuhan. Karena si penulis ini tahu bahwa di kota tersebut, di jemaat tersebut, ada orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang tidak kaya, tetapi mereka memiliki masalah yang sama. Jadi mereka adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan orang-orang yang sombong? Padahal ada orang-orang yang tidak kaya gitu ya. Dikatakan orang sombong ternyata Bapak Ibu ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Penulis ini menasihatkan kepada setiap mereka bahwa orang yang congkak, orang yang sombong adalah ketika mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika mereka berkata bahwa aku bisa dengan usahaku sendiri. Kalau kata penulis ini katakan bahwa membuat perencanaan itu adalah baik. Kalau saya baca buku-buku teori kesuksesan, kita itu perlu membuat perencanaan dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita nggak ada perencanaan, juga kehidupan kita yang mengalir, datar, seperti itu aja gitu ya. Nggak ada perencanaan. Kalau nggak ada perencanaan, mungkin hidup kita bisa jadi agak sedikit kacau. Tapi kalau kita membuat perencanaan yang baik pun, kata Yakobus menasihati jemaat, mereka juga tetap harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Dikatakan mereka nggak pernah tahu akan terjadi apa di hari besok. Mereka penulis Yakobus ini bilang sama jemaat ini, kok kamu bisa dengan begitu pedenya ya kita kalau bahasa sekarang, dengan begitu percaya dirinya kamu membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Jadi Yakobus menasihati si jemaat di situ bahwa pentingnya ketika kita membuat suatu perencanaan, ada Tuhan yang kita libatkan dalam perencanaan kita.
Sebab kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi pada hari besok. Bahkan nanti setelah kita pulang, bahkan besok hari Senin, Selasa dan setiap harinya kita nggak akan pernah tahu. Beberapa bulan ke depan akan terjadi apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun ada rencana kita yang nggak terrealisasi pun, Tuhan bisa gantiin dengan rencana yang lebih indah dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini Yakobus mau mengingatkan juga buat setiap kita bahwa pentingnya hidup setiap kita mengandalkan Tuhan. Bahkan di awal tahun ini belum terlambat, masih 8 Januari, masih bisa kita terus berkomitmen. Bukan hanya di awal tahun, mungkin di awal tahun kita seringkali membuat komitmen bahwa kita akan rajin baca firman, kita akan rajin ikut komsel, kita akan rajin melayani Tuhan gitu ya. Tapi waktu di pertengahan bulan, bahkan belum sampai pertengahan tahun ya, baru di pertengahan bulan kadang-kadang kita sudah mulai kendor karena ada masalah dalam kehidupan setiap kita. Tapi pagi hari ini kita mau belajar ketika kita mengandalkan Tuhan walaupun kita gak mampu, tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan yang baru buat setiap kita. Karena Tuhan gak pernah mau melihat kita tuh selalu ada di bawah, down terus ketika ada masalah. Tapi Tuhan mau, walaupun ada grafik yang kadang-kadang kita turun gitu ya, tapi turun sedikit, gak sampai anjlok banget tuh ke bawah. Terus naik walaupun sedikit, ada progres yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Dan surat Yakobus ini juga mau mengingatkan buat setiap kita pada pagi hari ini 2 poin aja yang kita bisa lakukan di tahun ini. Yang pertama adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi tahun ini kita akan menjadi seperti apa, kita akan menjadi siapa, tergantung dari pilihan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Atau mungkin setiap kita di tempat ini yang sudah mencapai kesuksesan, mencapai apa yang menjadi mimpi kita, hari ini kita ingat bahwa kita ada di sini, kita di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang menyertai. Bahkan sampai kita bisa mencapai semua yang kita rencanakan dengan baik, itu baik sekali. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita mengingat Tuhan, kita cuma mengingat Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam kehidupan kita. Tuhan tuh senang banget loh. Kalau Bapak Ibu punya keluarga, lalu pergi berjauhan tuh ya, lagi yang satu misalnya lagi di luar kota, yang satu di rumah, lalu pasangan atau anak atau orang tua ingat buat telepon aja di tengah-tengah kesibukan, pasti rasanya senang gitu ya, diingat. Atau Bapak Gembala ingat dengan jemaat gitu ya, diperhatikan, pasti senang rasanya, aku ingat ya, diperhatikan. Atau bahkan kita gak ketemu nih sama orang yang udah lama, tiba-tiba dia ingat sama nama kita, dia panggil nama kita, kita langsung pasti, wah dia ternyata masih ingat ya dengan saya. Dengan diingat saja tuh senang gitu. Apalagi Tuhan, ketika Tuhan diingat dalam perencanaan, bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari mengingat kebaikan Tuhan, kita pasti gak akan mau berbuat yang aneh-aneh. Karena ketika kita mau melakukan dosa, kita ingat bahwa kita adalah anak Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, yang mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan, kita ingat, oh iya, Tuhan gak berkenan dengan hal ini. Jadi ketika kita melibatkan sesuatu yang melibatkan perencanaan dalam kehidupan setiap kita, mengingat Tuhan, itu pun Tuhan udah senang dalam kehidupan setiap kita. Karena Yakobus tadi udah ingetin setiap kita bahwa kita gak pernah tahu apa yang terjadi di hari besok. Tapi ketika kita mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur. Sekalipun dalam masa kekelaman, lembah air mata, tetap ingat Tuhan, tetap ingat Tuhan. Karena waktu kita ingat Tuhan, pasti di situ ada ucapan syukur. Ketika kita mengingat Tuhan, pasti kita bersuka cita. Ketika kita mengingat Tuhan, gak akan ada persungutan, mengeluh dari hati kita gitu ya, keluar mungkin ada sedikit. Tapi waktu kita kembali lagi ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kita melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan ujung-ujungnya pasti indah. Mungkin kalau kita bertanya, kok masih belum indah ya? Kok hidup saya masih begini ya di prosesnya Tuhan? Berarti itu belum ujungnya. Ketika kita ikut Tuhan, proses Tuhan
ingat baik-baik, ujung-ujungnya pasti indah. Kalau belum indah, belum ujungnya. Jadi terus melakukannya, terus berprogres, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang kedua, ada satu kesaksian juga dari keluarga saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi keluarga saya itu membuat perencanaan. Mereka sudah menikah, itu II saya, adik dari mama saya. Mereka sudah menikah hampir belasan tahun tapi tidak punya anak. Lalu mereka buat perencanaan, udah baik sih, mereka ke dokter, terus mereka mau rencana untuk bayi tabung, bahkan mau sampai ke luar negeri gitu, bahkan menghabiskan belasan juta untuk memiliki anak gitu. Waktu dia sambil berdoa, sambil dia berharap sama Tuhan, udah merencanakan yang terbaik sih, merencanakan yang terbaik. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain gitu. Walaupun sudah melakukan program ini dan itu segala cara, tetap aja masih belum punya anak. Dan puji Tuhan, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, tanpa bayi tabung itu, ternyata ibu saya, adik dari mama saya, dia sudah dikaruniai seorang anak wanita yang luar biasa, cantik, bahkan sempurna, gak kekurangan suatu apapun. Kadang-kadang kita bingung ya, kita udah merencanakan yang baik, sesuatu yang baik, tapi ternyata Tuhan bilang, gak melalui ini loh, gak melalui ini. Aku maunya aku yang berkuasa, yang menunjukkan kuasanya itu. Kadang-kadang tuh seperti itu Bapak Ibu. Perencanaan kita tuh suka dibelokin sama Tuhan. Suka kadang-kadang kok beda ya sama yang aku mau. Maunya planning A, tapi ternyata yang terjadi planning B. Itulah sering kita alami. Dan tapi kita tetap percaya bahwa semuanya yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yakobus mengandalkan Tuhan, yaitu yang kedua, berserah. Kadang-kadang kita salah artikan ya Bapak Ibu. Arti berserah dengan menyerah kadang-kadang beda-beda tipis gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah berserah, tapi kita gak melakukan apa-apa. Kita udah berserah, kita diem aja deh, udahlah, ntar biar Tuhan yang lakukan lah. Ternyata Tuhan hebat gitu ya. Arti berserah itu sebenarnya walaupun kita berserah itu bukan berarti menyerah. Kalau kita berserah, tetap kita lakukan yang terbaik, yang menjadi bagian setiap kita, tapi kita menyerahkan setiap kekuatan kita sama Tuhan. Bukan menyerah, bukan diem aja, bukan kita udahlah semuanya Tuhan yang lakukan aja, aku santai-santai aja deh, aku gak usah bekerja, aku gak usah beraktivitas, aku santai aja, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang besar gitu ya. Itu juga salah Bapak Ibu. Berserah artinya walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena kadang-kadang ada bagian yang kita gak bisa jangkau. Jangan mengikut campur atau mengurusi bagian Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah dia lakukan. Kita gak perlu mengurusi bagian Tuhan, tapi kita melakukan aja apa yang menjadi bagian setiap kita. Ketika kita khawatir, stres, kadang-kadang kita bingung, stres yang berlebihan gitu ya. Kita ngurusin, Tuhan ini gimana ya? Tuhan kok lama sih bertindaknya? Kalau gitu aku deh ambil keputusan, aku yang ambil deh. Tuhan terlalu lama gitu ya. Kadang-kadang seringkali kita seperti itu. Tapi waktu kita taruh kekhawatiran kita meletakkan masalah kita benar-benar berserah dan percaya sama Tuhan bahwa Dia bisa melakukan yang terbaik bagi depan setiap kita. Ilustrasinya ketika misalkan saya lapar gitu ya, terus saya kasih bahan makanan ke seorang chef. Misalnya saya pengen bikin nasi goreng gitu ya Bapak Ibu. Ini saya kasih bahwa ada bawang merah, bawang putih, kecap, nasinya gitu ya. Terus saya udah tahu dia adalah seorang chef. Tapi saya khawatir, kamu bisa gak ya bikin ini bahannya ya? Caranya begini loh, nanti masukin telurnya dulu, terus nanti masukin bawangnya, nanti masukin ininya ya. Padahal dia udah tahu nih, dia adalah seorang chef, dia sering masak gitu ya. Tapi kita bawel banget tanya lagi, gimana ya? Udah jadi belum? Nanti jangan lupa ya pakai kecap yang ini ya. Nanti masukin yang ini ya gitu ya. Nah seringkali kayak gitu kita sama Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita tahu nih bahwa Tuhan adalah pemilik hidup setiap kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Waktu kita menyerahin ketakutan kita mau serahin masalah, mungkin masalah keluarga kita sama Tuhan, kita ada doa, Tuhan aku serahkan keluargaku dalam tangan-Mu. Mungkin kita berdoa, punya kerinduan, pengen melihat anggota keluarga kita diubahkan Tuhan gitu ya, pengen melihat mereka melayani Tuhan misalnya. Tapi kadang-kadang waktu kita udah berdoa, kita serahin sama Tuhan, kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kapan sih orang ini berubah? Kapan sih
misalkan pasanganku berubah, kapan sih misalnya orang ini bisa berubah? Kita seringkali nanya sama Tuhan kayak gitu. Atau mungkin ada masalah, kita udah kepepet bayar kontrakan rumah dan segala macam, kita udah berdoa sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tanya lagi, Tuhan gimana ya? Tuhan gimana ya? Udah mepet nih Tuhan. Waktunya udah mepet banget gitu ya. Kadang-kadang mungkin itu yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu wajar Bapak Ibu, manusiawi. Tapi sekali lagi, ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita andelin Tuhan, percayain semua sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya buat setiap kita. Karena kadang caranya Tuhan dengan cara kita berbeda. Waktunya Tuhan dengan waktunya kita berbeda Bapak Ibu. Ketika Dia mau melakukan sesuatu, bukan menurut waktu kita. Kadang-kadang kita udah terlalu stres banget ya, karena dengerin julitan orang dengan hidup kita. Karena kita stres dengan tekanan hidup kita yang kayak setiap hari berat banget tekanan hidup. Stres gitu ya, dengerin orang lain kok udah punya rumah cepet banget, orang lain kok beli mobil enak cepet banget gitu ya misalnya. Terus orang-orang tanya sama kita, kok lu kerja udah berapa tahun ya, tapi masih gak punya apa-apa, masih begini-begini aja. Kadang-kadang itu yang bisa buat kita stres ya Bapak Ibu. Kita stres karena pencapaian-pencapaian. Mungkin anak-anak muda, kalau ditanya, kok masih segini-segini aja? Atau mungkin anak-anak muda biasanya kalau anak pertama, itu bisa jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Bakal papa mamanya tuh bakal tolong ya bantu, tolong ya seperti ini, misalnya seperti itu. Kadang-kadang ada rasa dari orang tua punya ekspektasi kepada anaknya, pengen anaknya jadi seperti ini ya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang itulah hidup setiap kita ya, ada tekanan dari perkataan orang, lalu kita bandingin hidup kita dengan hidup orang lain, yang akhirnya membuat kita stres, yang akhirnya membuat kita kadang-kadang kecewa. Udah berdoa, bahkan setiap minggu berdoa, bertahun-tahun berdoa, tapi doanya masih belum dijawab Tuhan. Saya berdoa untuk kungkung saya, kakek saya, kalau orang Chinese bilangnya kungkung, dia belum mengenal Tuhan waktu itu. Saya setiap malam dari saya kecil, mungkin ada 15 tahunan saya berdoa untuk popo dan kungkung saya. Saya bilang, Tuhan, ketika mereka dipanggil Tuhan, kerinduanku cuma satu, bahwa mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu berdoa gak terjadi apa-apa. Wah, waktu itu benar-benar kadang-kadang kita rasanya, bisa gak ya kungkung percaya? Kadang-kadang ngomong sama papa mama seperti itu ya. Tapi saat ini benar-benar luar biasa tuh Bapak Ibu. 15 tahun mungkin berdoa untuk menunggu waktu itu ya. Kita sudah doain, lalu waktu dia sakit kita tawarin, mau doain gak sama Tuhan Yesus biar sembuh. Waktu itu papa kungkung saya menolak, enggak mau, masih tetap mau mengikuti kepercayaannya. Tapi kita nggak, ya udahlah, kita nggak kecewa, tetap kita doain setiap malam, doain, menunggu jawaban doa sampai belasan tahun. Dan puji Tuhan, hari ini mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika hari ini doa kita belum dijawab, masih 1 bulan, 2 bulan belum dijawab, tetap percaya Bapak Ibu. Mungkin masih 1 tahun, 2 tahun belum dijawab, tetap percaya. Karena waktu Tuhan bukan waktu setiap kita. Jangan dibawa stres, kita nikmati hidup setiap kita. Tahu Bapak Ibu, ketika saya baca sebuah riset, mungkin ada yang anak-anak muda sering baca ya di TikTok ya, sering dengar. Kalau orang 1 minggu dia buat 1 riset, percobaan, kalau ada 1 orang yang setiap hari dikasih makan makanan manis, tapi orang itu nggak meninggal juga, ternyata nggak bikin cepat orang itu meninggal. Lalu dikasih makanan yang lain, ternyata nggak bisa bikin orang itu meninggal juga. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, apa yang membuat orang bikin cepat meninggal? Ternyata ketika orang tersebut, misalkan kita taruh orang tersebut dalam satu ruangan, dia sendirian, dia terpuruk, dia stres, penuh tekanan, penuh ketakutan. Itu yang bikin orang cepat stres dan akhirnya itu yang memperpendek umur orang. Jadi ketika kita hidup happy, ketika kita hidup bersukacita, dikatakan dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu yang bikin imun kita naik, itu yang bikin kita semangat. Dan bahkan saya juga pernah kena COVID Bapak Ibu. Waktu saya kena COVID, dari pesan dari dokternya cuma 1, hati yang gembira aja ya Pak Bu. Pokoknya senang aja, happy aja, jangan
akan ngikutin firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang emang sudah bilang bahwa hati yang gembira akan membuat kita menjadi adalah obat yang manjur. Bahkan dikatakan kekecewaan itu bisa membungkukkan tulang, tapi semangat yang patah ya dikatakan dalam Amsal bisa membungkukkan tulang. Tapi ketika kita bersemangat, ketika kita berantusias mengandalkan Tuhan dan berserah sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Dia penolong yang setia, Dia penolong yang ajaib. Kalau tahun lalu sudah ditolong Tuhan, pasti tahun ini Tuhan akan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita nggak percaya sama Tuhan, itu artinya kita menghina Tuhan. Waktu kita nggak percaya sama Tuhan, artinya kita Bapak Ibu, kita menghina Dia. Kenapa sih kita menghina Dia? Karena kita tahu kan bahwa Allah itu Allah yang besar. Langit bumi aja bisa diciptakan. Masa untuk menyelesaikan masalah kita yang kecil Tuhan gak bisa selesaikan buat kita? Berarti artinya kita menghina Dia. Yang alam semesta aja bisa diciptakan, masa masalah kita yang kecil Tuhan gak bisa selesaikan buat setiap kita. Jadi hari ini nikmati setiap proses kehidupan kita. Ketika Tuhan proses hidup kita, kita gak perlu banyak protes, maka kita akan melihat progresnya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya boleh undang pemusik untuk maju ke depan. Kita mau katakan bahwa Allah adalah penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ketika kita sudah siap berdoa dan berani berdoa meminta yang terbaik dari Tuhan, itu artinya kita siap untuk kehilangan yang baik menurut kita. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah berani meminta yang terbaik dari Tuhan, berarti kita sudah siap untuk kehilangan yang baik menurut kita. Misalnya menurut kita yang baik, Tuhan pengen masuk pekerjaan di tempat A, perusahaan A. Itu yang baik menurut kita. Tapi Tuhan bilang itu gak baik. Yang terbaik menurut aku, kamu kerja di tempat yang B. Itu artinya kita siap kehilangan yang baik, apa yang menurut kita baik. Waktu kita bilang anak-anak muda mungkin mencari pasangan, Tuhan ini yang terbaik Tuhan, aku mau pasangan yang terbaik. Tapi kita siap gak kehilangan yang baik menurut kita? Misalnya kita mau memilih yang A, Tuhan bilang itu gak baik. Yang terbaik adalah yang B, karena kamu akan tetap sama dia misalnya. Seperti itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hari ini kita percaya bahwa Allah penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, kasih Tuhan yang menuntun kehidupan setiap kita. Saat kita berjalan dalam dunia yang gelap, mungkin tahun ini yang dikatakan gelap, tapi firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala setiap kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan, saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu yang menerangi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena
sekalipun kami belum melihat saat ini, tapi kami percaya Kau penolong yang setia Bapa. Lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Lebih sungguh lagi angkat kedua tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Ya puji dan harum pujian kita sama-sama merenungi firman Tuhan. Bapa, ampuni setiap kami kalau kami pernah meragukan Tuhan, kalau kami pernah mencurigai Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Padahal kami sudah berdoa, kami sudah berserah, tapi kadang-kadang kami selalu bertanya sama Tuhan, kapan Tuhan waktunya? Kenapa aku belum diberkati Tuhan? Kenapa aku belum menerima jawaban doaku Tuhan? Kenapa terlalu lama Tuhan jawab doaku? Hari ini Tuhan, kami mau mohon ampun dan kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Engkau. Bahwa apa yang kami lakukan hari ini bukan karena kuat dan gagah setiap kami. Kami dahulunya adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan angkat setiap kami. Tuhan sucikan setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi belajar percaya sama Tuhan. Kami mau serahin semua kepada Engkau Bapa. Kami mau berjalan dengan kepastian dalam Engkau. Kami mau berjalan dengan iman kami Tuhan, dengan kepercayaan kami 100% dengan Engkau. Kami mau lebih lagi melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Bahkan di tahun ini Tuhan, bukan hanya janji kami di awal tahun kami mau lebih rajin, tapi untuk sehari ini sampai seterusnya, bahkan selama-lamanya kami mau lebih lagi setia melayani Tuhan. Sekalipun kami punya masalah, tapi kami percaya Tuhan, masalah yang kecil pun Tuhan pasti bisa selesaikan buat setiap kami Bapa. Kau menjawab setiap doa-doa kami pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu akan berdoa untuk gereja ini, GBI Home Karawang, bersama dengan penggembalaan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Bapak Pendeta Hasan dan juga istri. Kami percaya bersama dengan pelayan Tuhan di tempat ini, Kau memberkati gereja ini, Kau memberkati setiap program-program yang direncanakan. Kau berkati Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan gereja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap pelayan-pelayan di tempat ini, bahkan kerinduan setiap mereka Bapa untuk memperluas gereja di tempat ini, bahkan memiliki ruko sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kerinduan hati setiap mereka, Engkau akan menjawab pada waktu-Mu yang terbaik Bapa, dan indah pada waktunya Bapa. Kau berkati pengembangan di tempat ini dengan jemaat tempat ini, supaya jemaat tempat ini boleh terus kuat bersama dengan Tuhan, lebih berkomitmen lagi dan bahkan mengasihi dan melayani Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, haleluya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hasan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyatakan dirinya kepada kita. Dengan kasih-Nya yang sempurna Dia memberikan hidupnya dan memberikan nyawanya bagi kita.
Kita buka roti. Pegang di tangan kanan, angkat tinggi. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, peringatkanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang roti di tangan, anggur di tangan kanan, dan angkat tinggi, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kesempatan untuk satu hidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami makan dan minum satu hidangan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, sesuai dengan apa yang diumumkan melalui flyer elektronik, kita akan masuk di dalam persembahan sulung setiap awal tahun ya. Sedikit penjelasan saudara-saudara Tuhan. Persembahan sulung adalah persembahan orang percaya yang dilakukan sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat atas hidup kita selama 1 tahun ini, dan tanda kepedulian kita terhadap pekerjaan Tuhan di mana saudara dan saya ada di rumah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan sulung, nanti persembahan sulung ya, saudara bawa ke depan satu persatu di meja ini, ada tempat persembahan ini ya. Saya akan bacakan firman Tuhan, ya boleh dikeluarkan ayatnya. Di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6, 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Bunyinya demikian. Udah? 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, saya akan bacakan sambil nanti menunggu dikeluarkan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi saudara kesatuan, persembahan sulung adalah persembahan orang percaya yang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat, dan juga sebagai tanda kita mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persembahan sulung nanti akan dibawa ke depan ya. Masing-masing sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat persembahan sulung kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat persembahan sulung kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Tuhan sendiri yang memberikan benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan di tahun 2023 ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini kami mengangkat persembahan sulung kami kepada Tuhan. Sebab banyak yang Tuhan taruh di dalam hati kami untuk memberi. Biarlah sebagai benih yang kami tabur Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah benih yang kami tabur ini Tuhan, supaya bertumbuh, agar kami bisa makan, agar kami bisa minum Tuhan. Bahkan kami bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Supaya roti yang kami makan itu boleh mengenyangkan perut kami. Dan bahkan kami boleh membagikannya, karena Tuhan menjanjikan akan menumbuhkan buah-buah yang berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati persembahan kami, persembahan sulung pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, dipersilakan saudara Tuhan. Ya, terima kasih. Bagi saudara yang belum bisa membawa, saudara bisa memberikan untuk mentransfer apa segala macam, saudara bisa tulis di situ ya. Dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Janji Tuhan kepada kita semuanya, apa yang kita makan itu yang Tuhan akan berikan kepada kita dengan berlipat kali ganda. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih saudara-saudara Tuhan. Ya, silakan duduk kembali saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya, ya, PDP Sandra Priscila, yang sudah menjadi sebuah berkat, juga pendampingnya saudara Juvet yang sudah mengantar dan menjadi sebuah berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai minggu depan kita akan beribadah seperti biasa, ya, seperti biasa. Persembahan juga akan diedarkan seperti biasa oleh pelayan ya. Terima kasih, kita biar mau tetap setia ya. Tadi sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan bahwa Ibu Sandra ini melayani di GBI Gloria di daerah Sunter ya. Saya kenal juga dengan orang tuanya. Kebetulan juga saudara Sandra ini bersaudara dengan Ko Michael ya. Ya, ini kalau dari urutannya ini keponakan. Ini kalau dari urutan ini keponakan, sebab papanya Ko Michael ini sepupuan ya. Saudara sekalian Tuhan ya. Di tahun 2023 ini ya saudara Tuhan, kami gereja berkomitmen untuk lebih baik lagi melayani saudara-saudara sekalian. Dan saudara kasih Tuhan, saya juga bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai di tahun 2022 ini. Saya bersyukur, berterima kasih kalau melihat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa melalui hati daripada setiap jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk memberi, yang digerakkan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau dipikir-pikir saudara Tuhan, biaya yang dikeluarkan untuk 1 tahun itu tidaklah kecil. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan melalui kemurahan hati saudara-saudara, melalui kegerakan tangan saudara, tidak mungkin bisa terjadi. Dan saya percaya kalau 2022 Tuhan sudah mencukupkan, 2023 juga Tuhan akan mencukupkan. Amin. Kita percaya, mari kita berdoa bersama-sama. Seperti keinginan kita juga, kita mau mempunyai tempat yang permanen supaya kita bisa lebih leluasa lagi. Mari sama-sama kita mendukung di dalam doa. Saya percaya doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan di tahun 2023 ini kami gereja akan lebih lagi mendekatkan diri kepada jemaat-jemaat.
kita akan satu dengan yang lain, berfellowship satu dengan yang lain. Maka dari itu mari saudara-saudara Tuhan, bukalah pintu hati saudara untuk menerima kami hamba-hamba Tuhan, untuk bisa melayani saudara lebih lagi. Puji Tuhan, amin saudara. Ya, terima kasih sekali lagi buat Ibu Sandra dan Pak Juven yang sudah melayani kita menjadi selalu berkat. Hari ini memang banyak juga ada yang halangan karena ada yang dinas ke Medan, ada juga yang lagi acara di kantornya berhalangan. Tetapi saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, mari tahun 2023 ya, kita mau lebih rileks lagi sesuai dengan nama kita GBI Home. Walaupun itu singkatan House of Mercy, tetapi itu juga mengandung makna sebagai rumah kita. Jadi kalau di dalam rumah janganlah kita saling berdiam-diaman, tetapi dalam mari kita mau saling tegur sapa satu dengan yang lain. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian besar anugerah. Kalau 2022 Tuhan sudah memimpin kami, maka 2023 Tuhan juga akan memimpin kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan boleh melipat kali gandakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, yaitu Ibu Sandra Priscilla. Tuhan, Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, biarlah Tuhan boleh menyertai dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan boleh menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, dengan berlipat kali ganda penyertaan Tuhan ada pada bangsa dan negara ini Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik juga saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.